Helmi. Halo? Di mana lo? Oh, di situ. Oh, dekat. Ntar lagi, udah sabar. Jakarta itu macet. Di sini kan udah nggak macet tuh ya. Oke, sabar, gue tungguin. Aman, ya. Bos harus dibukain pintu ya. Wah, luar biasa, Pak Helmi. Apa kabar? Aduh, keren banget. Mantap. Rudy Salim. Ini Tadi macet nggak? Kebetulan nggak macet. Jadi Di saya juga Bekasi kaget. enggak, kan? Saya Iya. jarang banget ke Bekasi. Lo dulu menghina Bekasi lah ya. Nggak pernah menghina Lain Bekasi. lah, pakai paspor Cuman lah. memang ke Bekasi itu kan perlu paspor ya, setahu saya. Ternyata nggak perlu paspor sekarang ya. Udah baru tahu sekarang. Gue 18 tahun di Bekasi, Tata. Oke, masuk. Ini, Oke, kamu. ini yang jaga Iya. rumah tuh. Halo. Wah, keren banget, bro. Nama dia Chelsea, dia nggak tahu gue MU. Oh, Chelsea, Iya, MU. Saya MU. Barcelona, kadang Real Madrid. Iya, hebat ya. Banyak pemain bola di sini. Wah, gimana nih, Rud? Luar biasa. Berarti ini foyer buat masuk ya. Ya, buat masuk. Jadi ini untuk nerima tamu juga nih. Coba tamu. Jadi kayaknya juga untuk jadi kantor juga. Lo kebayang nggak, ada di Bekasi ada rumah kayak gini? Ini benar-benar saya nggak kebayang. Sama sekali saya nggak tahu dan saya benar-benar kaget. Luar biasa. Oh, Pakai lihat marmer kulitnya, lagi. marmer, semua pilihan marmer semua semua. nih. Semua rekor. Iya. Jadi tanahnya hampir 700 meter nih, Rud. Iya, 3 iya. lantai pakai lift. Saya tadi sempat muter sampai ke belakang ada danau dan saya lihat Oh ada iya, jogging keren. track. Ini luar biasa sekali. Jadi untuk orang yang selama ini menghina-hina Bekasi, hati-hati lah. Ini 18 tahun di Bekasi. Jadi nih. terus terang biasanya saya kan daerah utara, Iya. ya kan. Saya benar-benar kaget ternyata perkembangan di Bekasi ini bisa seperti ini. Ini benar-benar kaget kayak wah gila. Tapi hebat lah banyak pengembang-pengembang seperti Sumarekon yang mau Ya. masuk ke Bekasi Ya. untuk lalu mengembangkan Bekasi. Makanya katanya Ya. kan pengembang. Tiba-tiba jadi seperti ini. Kalau Iya, nggak kan iya. nggak mungkin bisa. Kita Ini juga luar kaget biasa. denger ya. Jadi ini sold out nih. Bener. Berapa unit pertama sold out? Tahu nggak yang dibeli orang? Orang Indonesia nih. Yang paling mahal dulu ya habis. Yang paling mahal yang habis. Jadi Biasa sebenarnya ini Bekasi itu, Sumarekon Bekasi itu udah habis. Tinggal ini aja kali. Oh. Di luar sana ada mall, ada apa, ya ada sekolah, ada universitas. Maka ada harus paling restoran. mahal jualnya karena tanah terakhir Iya. dari Sumarekon begitu. Apalagi udah datengin Rudy nih. Ya, Tapi iya. lucunya sama seperti penjual pembeli mobil, Pak. Mobil Iya. itu spek paling tinggi biasanya yang dibeli sama orang Indonesia. Sama aja pengalaman lo. Iya. Jadi kalau ada spek, misalnya Rolls Royce ada Starlight atau nggak ada Starlight, ada yang ada bangku, yang ada pijit, ada yang ada Coachline atau enggak dan sebagainya, banyak lah option Rolls Royce sampai 300. Itu yang dipilih tuh pokoknya mau mentok begitu. Mobil Lucunya, yang paling sih. mahal lo jual berapa sih? Wah, ada 90 miliar. Ada. Yang beli siapa? Rahasia. Itu gue nanya juga. 90 miliar? Iya. Ada. Rolls Royce? Oh iya, enggak, bukan. Ada merek lain. 90 miliar tuh. Satu mobil doang? Ya satu mobil. Tapi kan mobil itu nilai seni ya. Kalau nanti lama-lama itu, apalagi penjualnya masih ada nama penjualnya itu masih hidup. Dalam arti brand mobilnya itu yang membuat itu masih hidup. Ketika meninggal, naik lagi. Harganya naik. Jadi investasi karya dong seni. ya? Iya. Khusus untuk mobil-mobil ultra luxury tentunya. Ultra luxury? Iya, nggak semua mobil bisa begitu. Kalau semua mobil Itu di bisa- atas harga berapa sih ultra luxury? nggak bisa dilihat banyak variabelnya. Yang bikin, terus bagus apa enggaknya, mesinnya, terus banyak udah. Jadi hoki-hokian juga kita juga kadang nggak tahu juga, nggak bisa tahu juga. Jadi ya, Kelangkaannya juga kali ya? Iya, jadi nggak tahu juga. Dulu gue kenapa pindah ke Jakarta macet? Sekarang nggak macet. Lu macet tadi mana? Di Bekasinya kah? Atau Di Jakarta yang macet. Jakarta yang macet. Jadi Jadi saya depan mall itu macet tuh. Baru habis itu lurus sudah nggak macet. ya, Sampai sini nggak apalagi macet. kan setelah gue jual Padahal rumah gue, Jakartanya. itu ternyata Bekasi berkembang tuh. Nggak harus pakai paspor. Jadi sayang dong. Nomor Pak dua, Jual. jalan tolnya ada beca ayu, ada kereta, Iya. lancar banget ya. Dan fasilitas Kapan dulu tinggal di Bekasi Bapak? Tahun 2009 paling akhir. 2009. 2010 gue udah masuk. 17 tahun yang lalu. 17 tahun lalu. Wah, luar biasa. Oke, kita ke atas. Jadi Kita ke atas. kebanyakan ngobrol nih. Ayo, Cep. Ada liftnya. Ada lift. Mantap. Tuh, mereknya nggak main-main. Schneider, bukan kaleng-kaleng nih. Waduh, nyampe kita, Red. Luar biasa. Lantai 2 nih.
Ini lantai 2. Wow, ini Double ceiling. Ini apa nih, Cel? Living room. Living room. Ada TV. Kalau gue pribadi TV-nya kurang gede nih. Gue tuh suka nonton bola. Mau apa aja nonton bola. Apa lagi nih? Ini apa, Cel? Ini dapur. Oh, dapur bersih ya. Oke. Meja makan. Meja makan. Luar biasa deh. Ya. Jadi, Ruth, arti kesuksesan untuk seorang Rudy Salim apa sih? Aduh, arti kesuksesan untuk seorang Rudy Salim. Rudy Salimnya aja nggak ngerasa udah sukses, gimana bisa cari arti kesuksesan? Jangan terlalu humble lah. Enggak lah. Apa Kita arti yang kesuksesan? penting happy, jalanin hidup hari demi hari. Dan yang penting menurut saya sih, kita berdamai dengan diri sendiri. Artinya nggak usah terlalu mikirin masa lalu. Nggak usah terlalu mikirin apa yang akan terjadi di masa depan. Hidupin aja hari ini untuk hari ini. Ya kalau enggak kita akan berpikir terus, aduh kemarin salah gue begini. Aduh, karena udah lewat 17 tahun yang lalu salah gue pindah dari Bekasi. Ya kan begitu kan, Pak? Salah, nggak bisa diulang gimana. Masa depan juga, aduh besok kalau ini nggak kebeli, salah. Ntar kalau ini saham naik atau turun, salah. Nah, jadi mikirnya itu, kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi kesuksesan menurut saya orang yang udah bisa berdamai dengan diri sendiri. Udah bisa menerima masa lalu, udah tidak terlalu berharap banyak tentang masa depan. Tapi ya kita jalani hari demi hari. Menurut saya sih itu ya. Damai hidupnya. Orang yang harus lu bahagiakan pertama sekarang siapa? Orang tua, pasti. Masih hidup ya Bapak Ibu? Masih hidup, dokter kebetulan. Dokter. Ya kan dokter, Bapak Ibu saya cerai, saya ikut ibu saya. Ya, jadi single mom. Ibu dokter juga? Ibu dokter. Saya dari keluarga dokter, saya dipaksa untuk jadi dokter. Tapi waktu itu kuliah. Sempat kuliah, baru 3 semester. Nggak lanjut, malahan jadi jualan mobil, terus diversifikasi bisnis. Sambil duduk yuk. Kayaknya enak. Boleh, siap. Lu kan dikenal pertama sebagai rajanya mobil mewah tuh. Karena gini Pak, banyak memang orang-orang tuh mau beli mobil itu, zaman dulu konten itu, tahun 2018-an. Konten mobil mewah tuh booming, dalam arti semua yang datang ke showroom saya untuk bikin konten, wah yang nonton jutaan. Diulang lagi orang, wah besok datang lagi siapa, besok datang lagi. Kadang-kadang ada yang nggak beli tuh ya, cuman tuh konten doang. Wah, saya nggak berani ngomong ya. Cuman nyender gitu, habis itu diposting gitu. Tapi ya itu. Orang pikir dia beli, tapi lo jadi populer ya? Iya, tapi begitu. Tapi ya memang mereka memerlukan itu juga kan. Mereka perlu itu. Aktualisasi. Iya, dan nggak ada salahnya juga, mungkin it works for them selama mereka itu nggak bohongin siapapun. Tapi itu ada yang bohong kan, yang nggak beli gitu, atau ngaku seolah-olah beli gitu. Tapi kan dia nggak bohongin orang-orang untuk, ya nggak tahu ya, mungkin kalau dia ngaku-ngaku kaya, nggak tahu fungsinya untuk apa, saya nggak tahu. Tapi selama dia nggak bohongin orang dengan jualan dia, ya sebenarnya nggak ada salahnya juga mungkin ya. Mau cari tenaga. Tapi itu kan flexing, Rod. Ya, semua orang boleh flexing, nggak ada salahnya loh. Asal misalnya, tujuannya ya? Iya, mungkin tujuannya yang perlu diperhatikan. Tapi sadar nggak ya dengan flexing begitu membuat banyak juga masyarakat itu uneducated ya. Jadi kepengen cepet kaya tuh, cepet lompat. Betul. Itu yang kadang-kadang maka sekarang melakukan hal yang... Sekarang baru saya baca ya, ada 100 juta lebih ID kalau nggak salah di China punya platform online itu dihapus yang suka flexing. Iya, nggak boleh. Memang nggak boleh. Di China, di Cungko udah nggak boleh flexingnya tergantung. Nah sebenarnya di Indonesia sendiri siapa sih yang nggak perlu flexing? Sebenarnya hampir semua kerjaan perlu flexing. Kalau kita flexing itu kan artinya pamer. Memamerkan. Contoh ke dokter gigi. Ya. Kalau Pak Helmi ke dokter gigi, banyak loh dokter gigi itu punya piagam dipajang-pajang. Atau dokter apapun deh ya, dokter kecantikan misalnya, dipajang penghargaan A, penghargaan B. Itu kan flexing dia. Tapi dia memflexingkan. Nggak bohong. Yang nggak boleh itu kalau piagamnya fake gitu loh, ya kan, bohong gitu. Ijazahnya fake. Sebenarnya nggak ada salahnya, cuman kalau tujuannya salah itu ya jadinya salah. Tapi flexing achievement dia atau dia lawyer, dia foto pernah menjadi lawyernya siapa, Donald Trump, presiden siapa, kan dia perlu flexing bahwa ternyata itu. Rudy Salim melakukan flexing? Saya mungkin ya, tapi saya mungkin nggak sengaja, mungkin iya juga. Secara sengaja sih saya tidak pernah ingin untuk melakukan flexing. Tapi kalau sampai saya terlihat flexing, ya mungkin. Tapi seharusnya tidak saya sengajain untuk. Yang jelas
tidak bermaksud untuk ngebohongin orang. Tidak bermaksud. Yang dipakai oleh seorang Rudy Sailem ya real. Apa yang saya pakai ya, apa Ya, yang saya bisa mobil pakai. tadi Rolls Royce, real dong ya. Ya, itu mobil harian gitu kan. mobil tempur. Karena Mobil tempur, saya ya. hidup ya itu yang saya bilang tadi. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, akhirnya apa? Banyak loh orang beli mobil Rolls Royce ya. 2011, bos mau jual lagi nih. Wah, dulu beli sama gua tuh, iya. Kilometer berapa? 5.000. Hah? Sekarang 2026, mobil lu 2011, kilometer 5.000. Jadi hampir nggak dipakai tuh. 5.000 2011 sekarang 2026 jadi kayak 15 tahun. 15 tahun ya 15 tahun itu apa ngapain beli untuk apa gitu. Jadi akhirnya nggak dipakai. Jadi beauty garage garage queen gitu loh. Jadi cuman mobil di garasi doang. Mobil di garasi doang juga bannya jadi pada rusak, mesinnya juga jadi nggak optimal. Harus memang benar-benar dipakai. Jadi tidak dinikmati juga oleh orang tersebut. Ya, tapi kan? Itu perlu ya untuk itu lambang-lambang dari keberhasilan kan ya? Iya mungkin juga. Ya. Tapi kan ya kenapa nggak dipakai aja sekalian? Akhirnya juga 15 tahun kemudian dijual gitu kan. Kadang ada yang 10 tahun kemudian pasti harganya dijual. turun. Harganya turun ya kebetulan dolarnya naik. Dolarnya dari waktu itu saya lupa ya 9.000 kalau nggak salah dia beli, sekarang 17.000. Jadi harga mobil ketika dia beli waktu itu 5,5 dia jual kembali ke saya di 4,9, ternyata 15 tahun ruginya 500 juta. Gitu. Wah, hebat juga. Biaya nyewa aja tuh ya. Udah lucu juga. Jadi ada hal-hal seperti itu. Begitu juga rumah dong bos ya. Rumah juga menjadi lambang investasi ya. Kalau rumah lambang prestisnya juga. Iya, kalau rumah itu kan harga pasti naik. Ya. Tanah itu kan tidak bisa dibangun lagi. Ya. Kalau mobil kan ya Tuhan udah nggak bikin tanah katanya. Iya. Iya. Iya kan. Kalau mobil kan ya mungkin seperti Pak Helmi tahu merek-merek China itu setiap berapa puluh detik satu mobil itu bisa 72 detik. 72 detik satu mobil. Bagus lagi. Bagus lagi, lebih bagus daripada satu brand yang saya jual lagi. Ada kabar lo Tesla lo apa kabar? Gue kenal dia gara-gara itu tuh, wah keren. Temen gue, wah hampir inden terus. Iya betul. Si Ishak, si Bong gitu. Iya, sekarang udah kalah semua sama mobil-mobil dari China, memang betul. Ya kita harus akui lah, nggak ada salahnya dan mereka doing their job really well. Bahkan sangat bagus, terlalu baik, harganya sangat murah, barang-barang mereka kerjakan sangat bagus, kualitasnya sangat bagus, itu luar biasa. Biasa kan kita pikir kodian lah diketok. Ya dulu ya, kalau kodian ya dulu ya. Sekarang apaan nih? Saya lihat gila loh, benar-benar ini kelasnya Eropa, kelasnya. Lo ada ini pegang mobil Cina? Enggak ada, enggak brand. Eropa semua loh, Eropa, Amerika ya? Enggak, karena kan niche market. Saya lebih masuk niche market ya? Masuk ya, tergantung. Kayak ini dong, kayak rumah ini dong, niche banget. Ini sangat niche. Saya benar-benar luar biasa sekali, kaget karena di area Bekasi ini berani ambil segmen sangat niche Sumarekon yang justru itu menjadi unique selling point. Yang ini saya sempat tadi muter lihat. Cuman ada 120 sekian unit kan. Dan orang Bekasi 120 orang kaya pasti ada lah. Dan katanya tadi udah sold out berapa unit. Iya, jadi ya luar biasa. Menurut saya memang kalau harga kalau mau mahal sekalian. Jangan ambil tengah. Belajar kalau mau murah sekalian. Makanya gue ngundang Rudy Sailem nih. Yang tuan rumah ini dia nggak ada lagi. Gue mau tunjukin. Di sini ada 2 kamar nih. Ini kamar anak nih, Ruth. Kamar anak. Kamar anak. Wardrobe. Lu anak lu 4 ya? Anak 4. Yang paling tua berapa sih? Paling tua 13 tahun. 13 tahun. Akan 13 tahun sebentar lagi. Yang paling kecil? Paling kecil 4 ya, lupa saya. Kita segitu lah ya. Nah lu gitu. Umur saya sendiri aja saya lupa. Jadi nggak bisa disalahin. Nggak perlu diingat. Jadi interior juga. Ini arsiteknya Tom Elliott ya, salah satu arsitek internasional ya. Dan gue tuh kan kolektor lukisan, gue suka banget. Nah ini ruangan gue suka banget nih. Ini ruangan juga suka banget. Ini hebatnya Pak Helmi tahu banyak di rumah ini, jangan-jangan punya Pak Helmi sebenarnya nih. Gue udah kesini duluan tadi. Tunggu, ini ruang apa nih? Sigar. Tapi bisa jadi ruang kamar juga dong. Iya, bisa kamar, bisa jadi ruang kerja, bisa nyigar, bisa nge-wine. Iya. Enggak, saya kebetulan nggak ngerokok, nggak bisa minum. Wine juga nggak? Wine kadang-kadang maksa biar kayaknya keren gitu. Padahal saya nggak enjoy banget sebenarnya. Bener. Saya sukanya minum apa? Es teh manis.
Itu iya bener es teh manis. Gue pikir makanan dia sekali minum Enggak, tuh enggak. berapa juta gitu. Iya, saya punya Wolfgang Steakhouse sama Wolfgang Repan yang saya baru buka. Oke. Ya kan itu mungkin satu steak sekitar 4 jutaan gitu. Ada ya ada wine kita sampai 50-an juta juga ada. Tapi ya saya nggak ngerti, bukan berarti nggak enak loh. Untuk orang-orang tertentu kayak sigar itu enak, wine itu enak, tapi saya nggak Ini kan bisa. lambang pergaulan gitu. Jadi ngobrolin Ya, nggak apa-apa, saya bisa bisnis minum. miliaran gitu. Bisa Lu minum, ya? bisa. Nyigar, pura-pura nyigar bisa? Iya bisa, kenapa nggak bisa? Businessman itu kan aktor yang paling jago di dunia. Kenapa nggak bisa? Bisa lah, apa juga bisa. Tapi kan nanya, suka apa nggak? Tidak suka. Tidak Bisa suka. apa nggak? Bisa. Bisa. Mau saya suruh joget koprol sekarang bisa. Apa juga bisa. Jujur banget dia. Itu yang gue suka dari dia. Apa juga bisa. Iya. Luar biasa, luar biasa. Kalau arti keluarga untuk lu ya, mungkin anak barangkali ya. Ya. Harus kasih yang terbaik dong, termasuk rumah kan? Menurut saya anak itu ya mungkin ya kalau kata istri saya terlalu manjain anak Ya, karena FVP juga Pak. iya mungkin ya karena saya sayang sekali sama anak lah. Ini Jadi, satu Pak, cewek? satu cewek. Cewek. Satu Wow. cewek. Jadi ya itulah Pasti yang lebih dekat ke lu daripada ibunya ya? enggak juga sih, kebetulan sama ya. Kebetulan saya sama karena kan saya mereka juga pagi juga sekolah, saya juga pagi mereka pulang, saya belum pulang pas mereka hampir mau tidur. Oke. Kadang saya belum pulang, jadi ya begitulah. Lu pulang jam berapa sih? Enggak, tergantung panggilan. Kita kan tergantung panggilan. Coba gila. Iya dong, tergantung kalau Pak Helmi malam-malam Sama lah. datang dong ke Bekasi malam ya udah kita datang jam 9 Hebat dia. malam. Banyak Ya, orang bisa. yang nggak sesukses, nggak sekaya dia aja, itu nge-WA itu udah lambat banget dibalasnya. Not Rudy. Enggak dong. Kemarin gua waktu telepon lu lagi syuting itu, sorry Mas Helmi, wah dia videoin gua lagi syuting. Ya pokoknya kita nggak mungkin, Iya, ini iya. kayak gini, saya juga nggak mungkin megang handphone. Iya, Tapi iya. kalau setelah itu saya pasti lihat, Oh, iya. siapapun pasti kita Kalau balas. lo mau sukses tuh, ya itu tips yang luar biasa tuh. Bukan lah, itu semua orang harus begitu. Gua tanya lu, kalau orang yang nggak dikenal, namanya nggak muncul, lo angkat telepon, lo balas WA-nya. Kalau memperkenalkan diri secara proper dan itu siapa pasti saya bales. Ya. Kecuali kalau tawaran kartu kredit ya apa yang nggak mungkin saya bales ya, itu nggak ngapain gitu loh. Ya tapi kalau memang orang yang ternyata mencari saya karena ada kepentingan suatu yang benar-benar proper, ya lu- pasti lu saya bales sortir dong. juga ya, Iya ya. dong, pasti dong. Cuman kalau kayak minjem duit banyak kan ya, kalau di Instagram dah paling banyak minjem duit, nomor rekening kadang langsung dikasih. Hebat bener ya. Caranya gini ya. Banyak banget Terus tuh. banyak loh. Sekarang cara jualan lucu. Dikirim ke rumah saya, Oke. foto, foto pakai tangan tapi ini gambar muka saya pakai tangan. Oke. Di belakangnya tulis surat. Ini adalah gambar saya untuk parodi gini-gini. Ini berikutlah nomor rekening saya. Oh iya. Terus saya lagi bingung, ini mau ngasih gua apa gua bayar ya? Itu saya kasih ke kantor, dia suruh transfer. Tapi keren. Iya. Paling ada effort lah. Ada effort lah. Iya ya udahlah. Jadi kita itu lucu-lucu lah. Oke. Kita ini lantai 3 lantai nih, Rod. Ya. 3 lantai luar 3 biasa. lantai. Oh, ini marmer semua nih. Tiga. Luar biasa. Ya. Saya lihat. Lo mau lihat deh. Oh, ini lagi-lagi kamar anak nih. Kamar anak ya. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak rezeki yang harus dicari. Yang harus dicari. Belum tentu yang diterima ya. Itu kan jadi burden tuh. Iya, Kalau iya. anak banyak kan makin banyak lo harus Iya, cari. Jadi jadiin semangat tuh. Iya, Keren ya. Ini interior biasa. juga keren banget. Suka. Interiornya bagus, desainernya bagus. Lo kalau selera rumah diapain di style apa sih? Kurang lebih seperti ini saya Kayak suka. Minimalis, Modern ya? modern, Klasik-klasik nggak suka? clean and sleek design. Sebenarnya yang penting finishingnya bagus. Ya. Nggak setengah-setengah. Oke. Itu saya suka. Oke. Mau klasik, full klasik. Oke. Jangan separuh klasik lalu ada modernnya ngaco, udah berantakan dah. Lo tinggal mana sih sekarang? Kebetulan di daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya, Daerah itu ya. Iya. Ke sana tuh yang harus pakai pisah sebenarnya. Oke, boleh, bener. Bukan ke Bekasi ini. Kayaknya malah kalau gitu. udah itu ke sana harus pakai visa sekarang. Pakai visa. Jadi kalau lo nentuin rumah itu apa sih? Rud? Yang pasti yang pertama itu kalau lahan hijaunya banyak. Banyak Jadi ya? saya tuh biasa cari kaflingnya ya harus agak besar begitu Besar ya. ya. Baru ada rumah, saya nggak suka ada pagar biasanya. Ya. Ya, Kayak ini udah bener dong ya? Iya, Temen jadi gua udah bener benar-benar dia beli. cluster gitu loh. Kalau kompleks kan mereka kadang Ya, ada pagar. untuk keamanan anak juga ya? Ya, ini Iya. klaster dijagain. Betul. Jadi Marekon tuh security-nya keren. iya.
luar biasa. Gue pernah sama manajernya, itu mau masuk aja bosnya dicek tuh. Iya, sama security ya. Kalau gue udah marah, gue itu udah bener Pak Elbi. Iya betul, justru yang begitu yang memang itu yang kita butuhin ya. Kalau kita udah punya anak kecil-kecil, ya kita mau keamanan lah, mau enak tidur, ya mau nyaman, ya jadi luar biasa. Kadang-kadang kita itu beli rumah lebih mikirin anak sama istri ya daripada kita. Kita kan jarang di rumah juga kan. Sebenarnya kalau suami itu ya begitu ya. Iya. Kalau lelaki itu saya lihat yang kerja tuh rata-rata gitu ya. Iya. Akhirnya yang bisa menikmati anak dan istri ya. Iya, iya. Lakinya sendiri biasanya ketemunya di kafe cuman pinggiran begitu ya, ngobrol. Ya udah gini-gini, abis itu pindah lagi ke tempat panas-panasan ya kemana-mana gitu ya. Pulang baru rumah mewah, wah marmer ya, anak udah tidur lihat oke. Itu bahagia banget ya. Iya udah seneng. Itu yang kita seneng kan Kalau gitu. gue malah tidur di mobil lur. Iya itu. Mobil udah dikuat udah gitu. Dia tidur mobil malah kadang kena kaca kedebuk kayak ya kebangun lagi. Kedebuk lihat handphone, aduh banyak yang balasin dulu, itulah kita. Betul. Tapi itulah kodratnya gitu ya, Emang dan happy lah. Nggak apa-apa. Itu senengnya di situ kok. Apalagi ada bilang happy wife, happy life. Iya. Ditambah anak lagi ya. Anak dulu ada orang karena sekolahnya bagus-bagus ya. Iya. Karena anak supaya dekat sama rumah sakit, dekat universitas, itu pertimbangan. Betul. Iya. Dan di sini ya, saya kan lama di Bekasi, gue tahu banget, gue nyesel tuh. Karena dulu gue jual rumah gue di bawah NJOP, Rud. Gitu ya. Rumah gue dulu Tapi 1000. boleh jual di bawah NJOP dulu ya. Nggak bukan di sini. Ini belum bangun nih. Jadi gue Iya. nyesel banget. Setelah tahu. Sekitar 17 tahun yang lalu Bapak. Iya. Helmi. Itu rumah gue tuh 1.300 meter. Terus bangunan 600 meter. Jauh dari sini ya Pak? Daerah Dekat sini. Wah, itu keren banget. Tengah danau. sayang. Iya. Begitu gue mau jual, orang bilang harga segitu. Lokasinya nggak cocok, tau gitu. Waduh. Tahu-tahu ini bangun, NJOP langsung tang gitu. Artinya orang zaman pada saat itu Pak Helmi itu orang dari masa depan. Gitu. Terlalu maju untuk zaman tersebut. Ah, ini master bedroom. Wah, mantep. Wow. Ini kamar mandi nih. Wih. Mantep. Lu pernah pakai begini nggak, Run? Kalau gua hampir nggak pernah ya, Run. Ada di rumah, cuma saya nggak punya pernah di pakai. rumah kali, pakainya 6 bulan sekali. Iya, semua kamar anak, semua kamar saya juga Ada. saya taruhin. Cuman nggak pernah pakai. Awal-awal doang pas anak masih kecil-kecil. Iya. Nggak pernah pakai. Tapi ini added value, Pak. Oh, iya, Rumah added value. yang ada ini dengan nggak ada ini harganya langsung melonjak Ya. jauh. Jadi memang kita perlu backup begitu. Itu pancuran deh. Kalau ada gayung, gue pakai gayung. Keren. Luar biasa. Suka. Nah, gue kalau di rumah gue yang sekarang, di apartemen gue ada 2 gini. Iya, double. Padahal gue cuma berdua doang sama bini gue gitu. Iya. Asik aja gitu sikat Betul. gigi sambil lihat-lihat. Iya, namanya his and hers. Sink, his and hers sink. Di sini aksesorisnya beda-beda tuh. Betul. Biasa pun kalau rumah yang besar ada his and hers wardrobe juga area untuk cowok dan cewek gitu kan. Menurut lo rumah itu investasi juga nggak ya? Investasi dong pasti. Ya karena itu tadi tanahnya kan udah nggak ada lagi. Oke. Beli rumah nggak ada ceritanya harusnya jual di bawah NJOP kalau zaman sekarang Pak Helmi. Sini Rud, kita duduk deh. Yuk. Kok nggak dikasih minum nih? Kan nggak ada orang rumahnya. Temen gua ngaco juga tuh. Lo kenal juga kali. Jadi gue kaget aja di Bekasi. Jadi orang tuh yang penting milih rumah tuh juga tergantung developer. Betul, pasti. Ya, jadi bukan hanya lokasi. Kadang dicari developer dulu. Iya. Developernya di mana, langsung dikejar, Iya. dibeli sampai antri-antri, bisa begitu. Itu sebenarnya kontrak. Iya. Karena kadang banyak sekali ya, dulu kata orang properti itu lokasi. Lokasinya keren, developernya ngaco, ada yang nggak dibangun lah. Iya, nggak jadi. Ada yang dibatalin lah, ada yang Bangunnya kabur lah. pipa-pipanya salah, Salah bocor-bocor. lah, iya. Pasrah terima baru Iya. masuk udah bocor, udah ada tali air, udah Iya. apa kacau. Iya. Betul, yang dicari itu sebenarnya menurut saya developer. Kenapa? Yes. Karena dari developer dia udah cari lokasi yang bagus. Iya, yang bagus. Karena Udah dia udah dibikin cari, tuh. Iya. dia udah cari konsep yang bagus. Iya, Dia iya. cari bentuk yang bagus dan iya, semuanya dia udah iya. siapin rumah sakit mungkin terdekat pasti ada, mungkin ada sekolah terdekat pasti anak, ada, pasti udah ada sarana penunjang lainnya pasti ada, ya kan? Mall. Jadi yang perlu dicari menurut saya developernya. Ya, Ya kan? setuju. Kalau kenapa dulu kita berpikiran bahwa oh
Yang perlu dicari adalah lokasi. Karena itu adalah yang kita disajikan di TV pada saat itu. Yang paling penting adalah lokasi. Iklannya kan begitu terus. Enggak, developer ya. Karena developer kan udah nyari lokasi terbaik. Apalagi yang udah pengalaman ini, Summarecon 50 tahun loh. Betul, itu dia. 50 tahun. Jadi mereka tahu yang terbaik. Betul. Dan gara-gara itu tiap kali ini developer jual barang, jual properti, antri. Iya, pasti. Karena trust. Iya, dan yakin harganya akan naik. Terus bisa disewakan lagi. Kalau tidak disewakan lagi, digunakan untuk jualan sendiri, buka toko ruko sendiri, juga pasti rame. Karena sarana penunjangnya pasti dibikin. Jadi memang udah dipikirin dari hulu ke hilirnya. Itulah developer yang sejati yang harus dilakukan. Jadi cari developernya saya rasa. Tapi semua bisnis itu kan masalah trust ya, Rud? Masalah trust. Termasuk lu, kalau mobil mewah, Rudy Salim. Bukan berarti nggak ada saingan ya? Adalah saingan. Iya dong, bukan berarti ada. Cuma ya kita mencoba untuk tidak membuat kecewa. Jika pun ada yang kecewa, kita coba perbaiki. Karena hidup itu tidak sempurna kan. Kan nggak semua mobil yang lu deliver sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, Rud? Karena kan pabrik, tergantung dari pabrik. Mungkin waktunya jadi ada delay, mungkin ada apa. Tapi ada bagaimana? Tapi bagaimana kita membereskan situasi tersebut? Itu kan yang menjadi ketenangan dari pembeli kita. Dia bisa tidur enak bahwa nggak usah khawatir. Pokoknya besok ini kelar, apapun masalahnya besok tuh gue beresin, tanggal sekian kelar. Gitu kan, beres, lu punya mobil terima beres, ada kesalahan atau apa. Lu pernah nggak dikomplain terus lu misalnya balikin atau ganti gitu? Ada yang salah, mobilnya saya tuker dengan mobil yang baru, mobil yang salah tersebut kasih ke saya ambil. Jadi menurut gue ya, arti kesuksesan untuk seorang pria itu rata-rata mobil ya, karena kita lebih banyak di mobil tuh. Tergantung Pak, tergantung dong. Kayak yang biasa, yang normal-normal. Iya mungkin ya, secara konseptual ya mungkin seperti itu ya. Dan mobil itu kan lambang. Lo kata temen gue, lo mau transaksi miliar-miliaran tapi mobil lo tidak representing. Mungkin kalau tahun 90-an seperti itu ya, tahun 90-an tuh ya. Mobil Ferrari itu ditaruh di tengah Pak. Zaman dulu ya, zaman 90-an tuh Ferrari ditaruh di ruang tamu sebagai simbol kesuksesan. Publik. Iya, kalau sekarang udah dipakai. Anak kecil juga udah pada pakai. Kenapa? Udah generation of wealth. Jadi tahun The Great Depression pada saat itu, lalu udah Perang Dunia Kedua selesai, whatever. Generation of wealth, kekayaan itu mulai terbentuk, Pak. Kekayaan itu mulai terbentuk. Akhirnya ada trust fund, orang anak-anak yang sudah mulai dapat kekayaan dari orang tuanya. Iya kan? Akhirnya membangun kekayaan, generation of wealth, kekayaan lagi yang akhirnya membangun lagi. Kalau saya misalnya dari anak konglomerat, misalnya nih saya, kan otomatis saya umur 20, umur 18 sudah nyetir Ferrari, gitu kan. Jadi kan gitu. Ya mungkin anak saya semoga kalau saya bisa. Bapak lu konglomerat, lu udah dapat Ferrari umur 20, belum tentu akan jadi Rudy Salim yang tough kayak gini. Oh iya, nggak tahu juga. Iya, tapi kan ya bisa jadi lebih tough lagi. Iya, nggak ada salahnya juga, Pak. Ada salahnya juga. Saya juga nggak bilang saya ini tough teori aja, amat. teori. Ya kan, banyak orang tuh yang berhasil justru yang privilege-nya kurang tuh. Mungkin yang terlalu dimanjain malah nggak jadi apa-apa. Betul. Ya kan ceritanya kan generasi pertama selalu paling kuat. Generasi kedua biasanya nggak terlalu. Generasi ketiga biasanya hancur. Generasi keempat mulai lagi dari awal kan ceritanya kan begitu. Tapi kan bukan berarti banyak kok. Makanya hebatnya China kan begitu ya. Mereka tuh ngajarin generasi keduanya bener-bener supaya kuat banget. Apa yang ada pemikiran dari generasi pertama tuh kalau bisa kayak ilmu kungfu, Pak. Anak muridnya lebih jago daripada gurunya. Biar begitu yang mereka mau. Gitu, jangan sampai murid kalah ilmu sama guru. Ini statistik nih, gue baca buku John Ward itu 130, 10, 4. Jadi yang dari generasi 1, 100%, turun kedua tinggal 30 tuh. Turun ketiga tinggal 10, keempat tinggal 3 atau 4. Nah, tapi saya kenal banget dengan yang punya Summarecon ya. Karena saya berapa kali diminta kerja sama generasi kedua nih. Ini yang membuat Summareconnya jauh lebih hebat. Seluruh proyeknya berhasil. Tangerang, Bandung, Serpong, ini lagi Bekasi. Menurut gue sih gila ya seorang ini gila banget. Developer kayak gila banget. Ternyata sukses tuh. Tanahnya habis. Iya, tapi ya itulah. 8 hektar habis. Kalau mau mahal kan kita mentok kanan, mahal sekalian. Bikin satu yang 100 miliar ini sebagai simbol.
Iya dong, ayo Smartrecon satu aja, 100 miliar yang dijual. Iya. Nanti saya cicil. Tuh, dengerin. Ini simbol dong, logo Iya, jebret itu ada legendnya gitu kan. 100 miliar, iya bener, mau beli nggak ada. Tapi kan gara-gara 100 miliar itu, rumah sampingnya terlihat murah. Iya. Itu yang dilakukan oleh Ferrari, Pak. Ada namanya Ferrari LaFerrari. Harga mobilnya mungkin $3 juta, sekarang $4 juta. Yeah. Mungkin sekitar ya 70-60 miliar belum. Kalau dimasuk ke Indonesia 2 kali lipat lah ya. Kita Yeah. anggap ngomong harga di Amerika, mungkin harganya sekitar segitu. Tapi kan mobil-mobil Ferrari lain yang harganya 400.000 US, yang harganya sekitar 6M 7M, terlihat murah. Karena ada LaFerrari. Jadi sebagai simbolnya, kenapa mereka berani mengeluarkan mobil itu supaya mobil-mobil lain jadi terlihat murah gitu. Itu kalau udah main luxury udah. Itu efek psikologik ya? Iya, kita udah main psikologi kalau luxury itu. Mereka udah nggak ngomongin harga lagi, ngomongin waktu. Iya. Apa sih yang orang kaya nggak punya? Uang punya, Pak. Yang nggak punya tuh waktu. Jadi apa? Bagaimana? Ngambil psikologi mereka. Barangnya dimahalin, waktunya dilamain. Makin lama menunggunya, mereka Makin merasa penasaran dia ya? makin penasaran. Akhirnya pas mendapatkan kepuasan. Yeah. Karena ngabisin waktunya lama tuh buat bikin itu. Gitu. So, this is not about product, it's about value. Tentang value. Itu ternyata ya, ada Itu jam ya, 12 iya. miliar. Iya, itu mereka main psikologi, Pak. Itu jam Bukan berarti yang harga berapa? Oh, enggak pakai. Kalau nggak pakai jas ya pakai jam. Lu kan terus suka ya pakai jam? Ada pakai sih. jam. Ada pakai jam. Oh, kalau mau lihat flexing jamnya ada waktu itu udah malu saya kalau nampak lagi. 2008. Udah lewat. 2020-an masih lah. Udah enggak. Kalau anak yang kaya-kaya, anak muda kan gitu sekarang, jam ya. Iya. Jam mobil. Ya kalau kadang pakai kadang enggak. Tapi sekarang kan kalau lagi kerja kepentok-pentok nggak pakai jamnya kadang gitu. Lo ada kepikiran nggak untuk barangkali pindah? Kalau pindah Bekasi enggak, kayak tapi gini? mungkin beli iya, tapi kan nggak harus pindah, Pak. Ya. Nikmatin Ya aja. beli untuk invest ya bisa. Lo men-gym juga? Nggak, udah di rumah ada gym cuman nggak jarang gym, Pak, udah nggak keburu, Pak. Udah Kadang nggak mau waktu ya? mau jalan Sibuk lari banget kabur, ya udah telat ntar. Oke, kita turun yuk, turun. Ayo kita turun. Wih, balik lagi. Nah, gue tuh lupa. Wow. Ini bosnya Smartrecon ya. Ibu bos luar biasa. Udah keliling-keliling ya? Udah. Ini saya udah mau tidur di atas, Bu. Ini rumahnya bagus banget nih. Soalnya saya nggak datang-datang. Rudy bilang bikin yang 100M, dia ngambil. Siap. Ini satu unit. Itu sebagai ikonnya gitu, satu unit. Orang datang, wah Rudy ke Bekasi itu. Luar biasa. Belum lihat ini, dah, Mas? Iya dong, Yo, gua belum kita liatin dulu. bikin. Dia ada pool. Ya. Mau kemana kita, Bu? Poolnya langsung melihat ke arah danau. Infinity. Iya. Ada danau di belakang. Berarti setiap unit udah pasti ada pool atau ini optional, Bu? Ini opsional. Oh, ini opsional ya. Tapi semua possible untuk yang tipe ini, semua Oke. possible untuk dapat view danau. Ya. Ini ada berapa tipe jadi? Ada 3. Ada 3 tipe ya? Iya. Berapa aja, Kita berapa? sebut blue, green, and yellow. Ini Blue, blue green, paling and gede. Ini blue, ya. Ini ya. blue. Oke. Kenapa blue, green, and yellow, Bu? Ada nilainya, ada artinya Ada masalah partai nggak ini? Kita keluar dah gitu, kayaknya terafiliasi Kenapa partai blue? politik. Iya, benar juga. Itu yang paling mudah lah ya, blue, green, yellow gitu. Kan ada platinum, gold, silver Iya, gitu. iya, bener. iya. Nanti ada yang protes loh yang pilih partai. Kenapa biru yang di atas? Nih, Supaya ini. mudah mengingat aja. Iya. Oke, ini yang paling tinggi yaitu adalah Iya, blue. ini yang paling ya. ultimate. Luasnya berapa? Luasnya itu jadi kita kalau yang blue memang semua berbeda karena semua belakangnya Tergantung itu, tanahnya ya. Ya berhenti sama Iya, iya, macam. iya. Keren tuh. Tapi bagus. Harusnya saya balik lagi ke Bekasi. Ya, Gue ini- tinggal berdua, Bu, nih rumah juga gede untuk saya nih. Temen gue aja gila mau ke sini. Tapi tergantung orang ya, kalau dia kepengen untuk relax ya, memberikan anak-anak untuk Ya, sekolah iya. terbaik. Iya. Mall kita berapa? Mall 2 ya? Kita ada mall 2 Pak. Jadi Iya. Bekasi ini kalau orang-orang yang udah cukup lama nggak datang ke sini gitu Kayak ya. gitu ya. Waduh, Kayak Rudy lah. sekali. Kaget. Dia tadi bawa Lagi. paspor tuh kan Rudy. Paspor, KTP, sama kartu keluarga belum bawa kan? Asal dengan kartu Tunggu nikah aja stempel dong. dulu ya. Enggak, itu menghina banget tuh kurang aja. Siapa di balik planet lain lah. Banyak yang mengatakan terkejut ya karena
udah kayak Jakarta aja, bahkan lebih tertata gitu. Malah lebih tertata, saya setuju. Saya Iya. setuju. Dan nggak Karena kan kotanya kayak kota baru lebih gampang dibikin daripada kota lama dibangun ya. betul. Jakarta mungkin dari dulu udah apa namanya kayak tiang listrik apa semua. Ini kan udah nggak ada karena kota yang baru dibangun itu kan. Gue tuh 18 tahun di Bagus. Bekasi ya, lama nggak kesini. Gue terakhir kan 2009. Kaget lu lihat kota Bekasi bagus, ada stadion, ada LRT, ada hotel-hotel, jalannya lebar, rapi gitu. Keren. Kalau di Sumarekon Bekasi ini udah Jadi ikon Bekasi juga ya? ikon, sangat Ya. menjadi ikon. Bu, mall kita berapa pengunjung sehari? Tuh dengerin. Yang terakhir Pak, setelah Sumarekon Mall Bekasi 2 ini kita buka, Ya. baru bulan lalu dibukanya 200.000 pengunjung. Sehari loh. Per hari 200.000 Lu pengunjung. pikir untuk kita mau dagang apa? Iya. Dan Luar ini biasa. juga permintaan terhadap kafling-kafling komersial kita. Oke, Orang oke. yang berbisnis di sini itu top brand itu masuk semua Pak. Oke. Ya, brand ya. ya. Restoran hebat masuk ya? Ya, betul. Restoran-restoran yang hebat seperti Maison Tatsuya. Pagi sore. kemudian Pagi sore. Ya, 1000 Rasa itu. Pagi sore ya, loh. banyak sekali. Dari kampung gua tuh. Orang mana-mana tuh showroom Palembang tuh. juga BYD. Kemudian juga ada Prestige udah belum Prestige? Nanti kita coba masuk. nanti udah siapkan ya. Rudy udah mulai tergiur tuh gitu. Iya, kita Nggak, dan udah saya ada restoran burger juga. Oh, Iya, oke, boleh oke, juga oke. masuk-masuk. Ya, di sini terakhir-terakhir itu banyak sekali permintaan Oke. karena mereka melihat bahwa areal Bekasi ini ya Sumarekon Bekasi inilah yang Jadi ikon. menjadi ikon dan menjadi Ya. pusat bisnisnya. Kalau tadi Oke. dibilang kan sebetulnya perputaran uang di areal Bekasi ini sangat tinggi, termasuk Ya, salah top 10, satu yang ya. tertinggi di Indonesia. Oh gitu ya. Jadi Iya, ibu iya. yang ngitungin ya bu mungkin ya. Ini motor kemana nih duitnya nih dihitungin ya. Dan satu loh, Bekasi itu WBR-nya gede banget bro. Iya. Ya. Salah satu yang Ya. tertinggi Yang di tertinggi Jakarta. di- Artinya apa? Jadi di sini golongan bawahnya itu dapat gaji juga tinggi-tinggi banget tuh. Udah hampir 6 ya Bu ya, hampir 6 juta ya. Jadi termasuk mereka yang lebih tertinggi. sejahtera. Ya. Terus tertinggi di Indonesia. Paling sejahtera dong ya. Iya. Nah kalau di sini bukan hanya rumahnya lah ya, kalau rumah semua bisa dikopi, Ya, bisa ya. dibangun di mana aja kan. Ya. Tapi bahwa lingkungan kita ada danau, kita ada fasilitas. Dan ada itu clubhouse ya. Iya, dan sebetulnya Sumarekon Bekasinya inilah Ya. gitu ya. Saya pikir yang kita dibeli orang tuh Sumarekonnya Bu. Sumarekon Dimanapun kan ternyata gitu, karena jaminan mutu. Tadi Mereknya kita ya. udah bahas tuh. betul. Sumarekonnya inilah Ya. yang menjadi semua areal yang disentuh oleh Sumarekon Ya. ini menjadi berbeda. gitu. Ya. Emang luar biasa. Golden touch Ada itu namanya. Golden Ya, touch. ya. Wah, Golden luar- touch ya. Ketemu Bu Lili, top banget ya. Luar biasa. Sama Pak Cipto. Itu tadi udah sempat lihat Wellground, Pak? Iya, yang iya. Wellground itu fasilitas yang di Sumarekon Mall Bekasi 2. Iya. Itu satu pertama di Indonesia gitu. Kita ada kolam renang loh di atas mall. Dia itu adalah kalau kita sebut areal terpadu untuk sosial, untuk kebugaran, kesehatan, dan performance gitu Pak. Jadi itu tempat untuk berlatih. Jadi ada Tergo, sana deh. gym, ada pedal, ada Oh, pedal ya? Oh iya, pedalnya ada Ya. 5 lapangan kalau nggak salah ya, pedal, kemudian pickleball, kemudian ada Oke. juga tenis, Pedal badminton. Pak, kebetulan Pak Helmi nggak main pedal kan sama, saya juga nggak main Pak. Saya juga nggak main. Saya juga nggak main. Kolam renangnya Olympic size dan itu adanya di room, ada hydro pool, ada Ini kalau spa. diceritain, saya nggak ngerasa, nggak kebayang. Ini saya bayangnya ini Bapak Ibu asli lagi ngomongin Singapura nih. Iya. kan? Iya, Hebat iya, loh. iya. Oh, kalau Singapura berapa duit ya jadinya? Iya, ini mana kebayang ini ada di Bekasi. Kita jangan mimpi ya beli rumah di Singapura. Kena pajak Nggak usah 65%. ya, di sini saja Iya, ya. aja keren. Makan Indonesia banyak banget. betul. Luar Oke, biasa. Bu, luas kita 400 hektar ya total ya. Sumarekon Bekasi. Sorry, 270 hektar. Ya. Dan ini The Sultan, namanya Ini Sultan Island. Sultan Island ini 8 Ya. hektar. Ini 8,1 kawasan paling hektar, elit. ya, Namanya 8 loh, angka hoki. Angka yang Sultan. terbaik lah ya. Luar biasa. Landed house. Ya. Oke, Dad. Oke, Pak Helmi, Thank you terima banget. kasih udah Ya. undang saya nih, luar biasa. Waduh. Luar biasa. Mantap bilangin sama Terima teman kasih, Bu. Terima kasih banyak kehadirannya. Terima Nanti kasih. kita ngomong-ngomong soal buka showroom. Pasti. Boleh banget.